saya lagi sakit. Kata dokternya, saya bisa sembuh kalau saya minum obat ini. Tapi obat ini ada lemak babi. Obat ini ada alkoholnya. Apakah boleh saya konsumsi? Jawabannya hadis ini 1277. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha istri Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah tidak menjadikan obat penyembuhan kalian dalam apa yang diharamkan kepada kalian. Riwayat Baihaqi dan dinilai sahih Ibnu Hibban. Hati-hati ya. Saya pernah punya kerabat di Jakarta ini sakit, entah sakit apa. Saya pasti baru rumah sakit, baru ditanya sama anaknya. Dia bilang, ini ibu saya tadi, umi saya ini sakit. Dan kata dokter tidak bisa hilang kram perutnya kecuali disuntik di perutnya dengan obat ini. Tapi katanya obat ini memang dari lemak babi. Dan setelah disuntik memang perutnya kramnya hilang Ustaz. Gimana? Saya bilang tetap nggak bisa. Hadis Nabi SAW haram. Dan pasti sakitnya bukan hilang. Mungkin kalau hilang kramnya sebejak akan datang yang lain. Dan bisa lebih besar efeknya. Ternyata betul. Subhanallah hilangnya pada saat itu saja. Setelah itu malah jadi masalah lain buat dia. Jadi hati-hati, jangan beli sembarangan obat yang haram. Ini berpengaruh. Apa pendapat dan nasihat Ustadz untuk umat Islam yang akan mengkonsumsi obat-obatan sedangkan hasil rilis Menkes RI obat yang beredar di Indonesia rata-rata bercampur dengan enzim babi, bahkan tak ada label halal dari MUI. Cari obat yang halal, bukan morfin, bukan heroin, bukan babi, bukan khamar. Karena kita tak disuruh berobat dengan yang haram. Herbal. Tak ada Pak Ustaz. Sudah kami cari tak ada. Pilihannya cuma dua. Kalau tidak mati babi, maka kita tak boleh pilih mati. Pilih babi. Dua mudarat. Bertemu dua mudarat. Mana yang dipakai? Akhaffud dararain, mudarat yang teringan. Yang dipakai yang teringan. Kau pilih mana? Babi atau mati? Aku pilih mati aja lah. Tak boleh. Pilih babi. Masuk ke hutan. Mati tak makan atau babi? Ambil daging babi. Bakar, colek-colek ke kecap. Sementara dapat pisang. Tapi setelah dapat pisang, tinggalkan babi. Janganlah dapat pisang, makan babi. Kenapa kau makan babi? Enak Ustaz. Saya beri contoh begini, tidak terpenuhi misalnya ya. Ini yang pertama, halalnya tidak terpenuhi, unsur halalnya. Ya, ada dugaan ketoyibnya mungkin cocok, tapi halalnya jadi masalah. Misal, di antara unsur yang digunakan materi pembuat vaksinnya, ada salah satu enzimnya misalnya, ya, atau bagian tripsinnya itu bisa diistilahkan itu kan. Ya, yang berasal dari yang diharamkan oleh syariat. Ya, saya contohkan langsung misalnya mengambil dari babi gitu kan. Ya, seperti ini. Nah, jelas karena babi sifatnya diharamkan, ya. Saya di Quran surah kedua ayat 173, ya paling kiri agak ke tengah di mushaf standar. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Termasuk di Al-Maidah ayat 3 juga gitu kan. Nah, sungguh Allah mengharamkan kepada kalian bangkai, darah, termasuk apa? Daging babi dan segala yang terkait dengan babi itu, gitu kan? Segala yang terkait dengan babi. Nah, kalau ada bagian dari materi vaksin itu, ya, materi vaksin yang ternyata diindikasikan ada kaitan dengan babi misalnya yang diharamkan, lalu dari indikasi ini diteliti, ternyata benar ditemukan itu, maka ini berubah dari halal materinya menjadi haram. Oh, ya, haram. Walaupun secara dugaan nanti misalnya ada unsur thayyibnya, ini cocok nih vaksinnya, cuma unsur halalnya ini tidak ada, menjadi haram. Ya kan? Hukum asal ya, saya bicara hukum asal tuh, yang pokok. Asalnya apa? Ini haram. Cuma haram ini nanti, teman-teman sekalian, itu bisa beralih untuk sementara karena faktor maslahat. Ya, apa maksudnya? Kalau memang dalam kondisi ini, detail hukum ya, kalau dalam kondisi ini tidak ditemukan lagi vaksin yang halal sifatnya, ini nggak ketemu nih yang halalnya nih, karena masih dalam penelitian, ya belum ada, belum ditemukan, belum diketahui apakah dari enzim sapi bisa atau enggak gitu kan. Nah, masih konsentrasinya ke situ. Nah, sementara hajat darurat membutuhkan.
Ya, ini ada yang sudah nggak kuat, yang tumbang, yang memang harus membutuhkan vaksin dan sebagainya. Dalam kondisi demikian, maka ini sifatnya menjadi darurat. Ya, makanya di ujung ayatnya famanidturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Itu langsung jawabannya dari Al-Qur'an, bukan ada hidayat ya. Buka Quran surah kedua ayat 173. Maka siapa yang terdesak kata Allah, famanidturra, man ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'amiyah. Isim mausul ya, dia konjungsi yang berfungsi sebagai subjek atau bahkan objek yang menunjuk kepada personal tapi umum. Ya, personal itu umum, sifatnya personal, tapi dia juga mengandung hukum umum. Artinya apa? Bisa laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Ya, nah kata Allah kalau ada kondisi terdesak kepada siapapun dan memang harus menggunakan bagian yang terkoneksi dengan unsur haram ini, karena yang halal belum ditemukan. Ghairu baghin wala 'adin, sepanjang tidak berlebihan dan itu memang bagian dari kebutuhan. Ya, fala isma 'alaihi, maka silahkan, nggak ada dosa. Jadi ini oleh Allah diberikan satu dispensasi, nggak apa-apa ya, karena ini menjaga nyawa dalam kondisi yang memang sangat terdesak.